sahabat Gabuters, aku Enis Indah dan aku nggak tahu ini videoku keberapa dan mungkin aku nggak bakal nyebutin lagi ini videoku yang keberapa karena aku males banget buat ngitung dan buat ngeliat ini videoku yang keberapa. Nah, di videoku kali ini aku akan membahas beberapa aplikasi yang harus banget kalian miliki untuk mempermudah urusan kalian sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa sekarang kita sudah memasuki era digital yang mana berbagai kegiatan kita sehari-hari pasti membutuhkan tidak semua sih, tapi sebagian besar kegiatan sehari-hari kita itu membutuhkan perangkat digital. Nah, di sini setidaknya ada 4 aplikasi ini yang kalian punya untuk mempermudah urusan kalian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian nggak perlu warawiri kesana kemari, cukup bermodalkan handphone dan kuota internet, urusan kalian sehari-harinya sudah mudah. Oke? Nah, berikut adalah 4 aplikasi yang harus kalian miliki untuk mempermudah urusan keseharian kalian. Yang pertama adalah aplikasi Presisi Polri. Aplikasi Presisi Polri ini adalah aplikasi yang berkaitan dengan kepolisian. Jadi dengan aplikasi ini sahabat Gabuters bisa melihat berbagai atau mengurus berbagai hal yang ada urusannya dengan kepolisian, seperti SP2HP ini. Misalnya sahabat Gabuters membuat suatu laporan kepada kepolisian, jadi sahabat Gabuters bisa melihat perkembangan perkara yang sahabat Gabuters buat itu melalui aplikasi Presisi ini. Juga misal dalam perpanjangan SIM. Nah, perpanjangan surat izin mengemudi ini bisa juga dilakukan melalui aplikasi Presisi ini, yang mana dalam aplikasi Presisi ini sudah tertera biaya dan juga persyaratan-persyaratannya. Bahkan tes kesehatan dan tes psikologi juga bisa dilakukan melalui aplikasi Presisi ini. Tidak hanya itu, di sini juga yang berkaitan dengan STNK, misal daftar kendaraan bermotor atau melakukan pengesahan untuk pembayaran pajak kendaraan. Nah, berikutnya juga mengenai tilang. Nah, misal sahabat Gabuters ingin melihat info pembayaran pelanggaran kendaraan yang sahabat Gabuters lakukan, itu juga bisa melalui aplikasi Presisi ini. Nah, dan yang paling sering digunakan ini adalah terkait SKCK. Nah, di sini pembuatan SKCK online, maksudnya pendaftaran ya. Untuk cetaknya tetap sahabat Gabuters harus mendatangi Polres atau Polsek tempat sahabat Gabuters mendaftar. Jadi perpanjangan maupun pembuatan SKCK pendaftarannya bisa melalui online dari aplikasi Presisi ini. Berikutnya adalah aplikasi mobile banking. Kebetulan di sini bank yang aku punya adalah BRI. Jadi aplikasi yang aku punya adalah BRI Mobile. Misal sahabat Gabuters punyanya BCA, BNI, apapun itu, usahakan sahabat Gabuters mempunyai aplikasi dari bank tersebut. Kenapa? Karena hal tersebut juga sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pulsa dan juga misal transfer, top up dompet digital, mulai dari ShopeePay, Dana, GoPay dan lain-lain, itu bisa dilakukan melalui bank BRI Mobile ini. Juga misal sahabat Gabuters ingin membayar IndiHome, membayar wifi, atau misalnya juga token listrik, itu juga bisa melalui aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah aplikasi My IndiHome. Nah, kenapa aplikasi My IndiHome itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi pengguna wifi. Nah, di sini aplikasi ini sangat bermanfaat bagi aku, terutama dari kehidupanku, karena di sini aku biasanya melakukan pengaduan, misal koneksi internetnya kurang baik dan lain-lain, itu aku melakukan pengaduan dari aplikasi ini. Pengaduan ini sangat membantu banget.
Jadi dulu aku pernah koneksi internetnya itu sangat buruk. Jadi aku langsung melakukan pengaduan melalui aplikasi ini. Setelah itu beberapa menit aku langsung ditelepon oleh petugas IndiHome, lalu didatangi ke rumah dan dicek apa yang salah dan ternyata kabelnya terputus. Jadi aplikasi IndiHome, My IndiHome ini sangat penting untuk dimiliki terutama bagi pengguna WiFi. Nah, yang terakhir adalah aplikasi PLN Mobile. Kenapa aplikasi ini sangat penting? Kalau untuk aku pribadi, aplikasi ini bermanfaat lagi-lagi ketika melakukan pengaduan, karena sering banget di rumah aku itu listriknya konslet, jadi sering muncul bacaan periksa. Nah, biasanya aku melakukan pengaduannya melalui aplikasi PLN Mobile ini. Karena melalui aplikasi ini nggak ribet, kita nggak harus pergi ke tempatnya gitu. Jadi biasanya kita bisa mantau aja di aplikasi ini. Setelah itu biasanya kita di WA untuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, kemarin itu aku muncul tulisan periksa. Nah, seperti di sini ada pengaduan, itu tinggal klik aja lalu kita cari topik dari pengaduannya. Nah, ini masih loading ya. Biasanya ini ada muncul ada pengaduannya itu berupa apa. Nah, biasanya aku itu pengaduannya berupa muncul bacaan periksa. Nah, di situ biasanya kita ajukan masalah. Setelah itu kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi tersebut. Biasanya setelah langkah-langkahnya selesai, itu di WA untuk langkah akhirnya, dan itu biasanya langsung pulih seperti itu. Oke sahabat komputer, sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat.